rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, jemaat sekalian, kita berjumpa kembali pada Sabda pagi hari ini dalam edisi Jumat 3 November 2023. Dan firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum itu kita mohon kekuatan dan perlindungan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan sembah siang dan malam hari, terpujilah Engkau Tuhan, karena berkat kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh merasakan betapa Engkau selalu menyertai kami, memberikan kesehatan, memberikan kemampuan untuk kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan berita firman-Mu. Baiklah, berita firman-Mu ini akan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pada kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan sebagai renungan mengambil judul yaitu Suara Kenabian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Allah melakukan sesuatu, termasuk menjatuhkan hukuman, Ia akan terlebih dahulu menyatakannya dan memberitahukan kepada juru bicaranya untuk kemudian dinyatakan kepada siapa hukuman itu akan dijatuhkan. Dapat dikatakan bahwa panggilan untuk mawas diri adalah hal yang memang perlu diperhatikan. Sebab Tuhan Allah sungguh-sungguh akan menjatuhkan hukuman kepada umat pilihannya karena dosa-dosa mereka. Hal itu telah lebih dahulu dinyatakan kepada Amos dan para nabi yang lain. Kemudian di sisi lain tampaklah pada kita bahwa seorang nabi adalah dia yang menerima pernyataan Tuhan Allah mengenai apa yang ia kehendaki dan apa yang akan dia lakukan. Dan pernyataan itu mengandung nubuatan atau misi untuk dinyatakan kepada umatnya. Jika pernyataan itu berupa teguran dan nubuat mengenai hukuman, maka seorang nabi diutus untuk memperingatkan umat akan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seorang nabi adalah seorang yang memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan Allah. Ia mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah untuk mendengar, bahkan melihat apa yang dikehendaki dan rencananya lebih dahulu daripada orang-orang yang lain. Pada bagian yang lain, kitab Amos juga mengisahkan bahwa seorang nabi mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Tuhan Allah, sehingga apa yang dikatakannya dipertimbangkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Gereja harus sadar bahwa dirinya adalah agen tunggal Allah untuk mewujudkan keadilan di bumi. Meskipun gereja menjadikan kasih sebagai landasan persekutuan dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, namun kasih itu haruslah kasih yang adil bagi setiap orang. Bukan kasih yang hanya dikhususkan bagi para pengusaha dan pejabat tinggi dan orang-orang khusus di dalam gereja. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang miskin, yang lemah dan tidak berdaya, maka gereja menjadi pelaku keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, gereja juga harus mengembangkan sikap kritis terhadap hal-hal yang menunjukkan ketidakadilan dan ketidakbenaran di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, fungsi suara kenabian yang berkomitmen dan mau berjuang guna mewujudkan keadilan Tuhan Allah. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami sudah membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Baiklah, berita firman-Mu ini boleh kami mengambil menjadi suatu pedoman dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Mampukan kami sebagai gereja untuk dapat menyatakan keadilan dan kebenaran berdasarkan firman-Mu hari ini bagi dan untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, dengarkan dan jawablah setiap doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah Sabda Pagi edisi Jumat 3 November 2023. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya. Shalom, terima kasih.